Hei kak, Apa kabar kalian? baik. Kakak apa kabar kak? Baik. Gimana nih persiapan Natalnya? Ya sibuk lah kak. Oh iya. Ada adik-adik sapa dulu. Halo adik-adik. Selamat pagi. Apa Pagi. kabar semuanya? Luar biasa. Yes, Yesus. Nah, adik-adik gimana nih persiapan Natal kalian? Pastinya kalian udah nyiapin kue pohon Natal. Boneknya sudah pasang nggak? Jangan-jangan udah punya baju baru. Wah, Nah, tapi adik-adik jangan lupa yang paling penting adalah mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kakak yakin nih adik-adik pasti di rumah masih sangat semangat untuk ikut ibadah online setiap minggunya. Kalau gitu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita bernyanyi Kidung Ceria 192. Oh alangkah baik dan indah. Alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun di rumah adik kakak dan saudara, lelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. baiklah adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini ya Tuhan, kami para adik layan dan kakak layan Pelkat PA akan beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini, curahkan Roh Kudus ya Tuhan agar diam di hati kami, agar kami sungguh-sungguh beribadah serta mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa ini kami percayakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara bergantian. Kakak-kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar, adik layan akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam.
Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Untuk merespon Mazmur pujian, sebelumnya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 73, bait yang pertama, Biarlah Semua Anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar nafsu yang kecil dapat masuk juga. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Pandi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online pada pagi hari ini. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kitab Tawarik terdapat di Perjanjian Lama. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Sebelum itu, biarkanlah Alkitab adik-adik tetap terbuka karena sekarang kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu dalam membaca dan menyampaikan firman yang akan hamba sampaikan pada adik-adik layan di Minggu pagi hari ini. Ya Bapa, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Fandi undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita membaca Alkitab dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Maranatha. Maranatha, Maranatha,
adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tentunya Kak harap adik-adik dalam keadaan sehat, sehingga adik-adik bisa beribadah IHMPA online bersama-sama. Nah adik-adik, pada pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Di sini menceritakan tentang perjalanan Raja Daud dan bangsa Israel untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Mereka membawa tabut perjanjian bisa tiba di Yerusalem semuanya karena bantuan pertolongan dari Tuhan. Ketika bangsa Israel sampai ke Yerusalem, mereka begitu bersukacita, mereka begitu bahagia, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mau membimbing dan menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba dengan selamat. Nah adik-adik, berbicara tentang bersukacita, adik-adik di dalam beberapa hari ke depan kita sudah akan memasuki hari Natal. Tentunya adik-adik juga sudah menyiapkan segala sesuatu. Adik-adik juga sudah mulai menghias pohon Natal, adik-adik juga sudah mulai menyiapkan kado untuk temannya, atau nanti mungkin adik-adik akan bertukar kado. Tentunya adik-adik menyiapkan semuanya dengan sukacita. Nah adik-adik, kalau gambaran orang bersukacita itu seperti apa? Tentunya mereka senyum, bukan dengan wajah yang marah, bukan seperti itu ya adik-adik. Nah itulah seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel dan Raja Daud ketika mereka sampai ke Yerusalem. Mereka begitu bersukacita, mereka memuji nama Tuhan, mereka bernyanyi. Nah adik-adik, ketika adik-adik mulai mempersiapkan semuanya, apakah adik-adik menyiapkan dengan hati yang sukacita atau malah merengut atau malah marah-marah sama mama sama papa? Tentunya adik-adik di dalam adik-adik menyambut Natal ini, adik-adik tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Adik-adik tidak boleh memaksakan kehendak adik-adik. Dan juga ketika adik-adik mau menampilkan bakat adik-adik kepada Tuhan, adik-adik harus menampilkannya dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus bisa menyatakan bahwa inilah yang bisa aku berikan Tuhan. Bukan karena tujuan biar adik-adik dipuji atau biar adik-adik membanggakan diri sendiri, akhirnya adik-adik menjadi adik-adik yang sombong. Bukan seperti itu adik-adik ya. Adik-adik harus mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik bisa dengan cara bernyanyi. Ketika adik-adik bernyanyi, adik-adik bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh, bukan bernyanyi yang setengah-setengah atau malah main-main. Nah, bisa juga adik-adik dengan cara berbagi kebaikan kepada orang lain. Contohnya kepada teman-teman, kepada kakek, nenek, atau kepada tetangga yang ada di sebelah rumah adik-adik. Tentunya adik-adik hidup bertetangga. Adik-adik bisa memberikan apa yang adik-adik punya. Misalnya ketika adik-adik punya teman bermain di sebelah rumah atau di sekitaran rumah adik-adik, adik-adik bisa membagikan. Ketika adik-adik punya permen atau punya roti, adik-adik bisa membagikannya. Dan juga adik-adik bisa
dengan cara membantu orang tua. Seperti yang sudah sering Kak Fandi ingatkan, adik-adik juga harus membantu orang tua di rumah. Bukan berarti adik-adik tidak mendengarkan perintah orang tua. Adik-adik juga harus selalu mendengarkan perintah orang tua dengan sukacita tentunya, karena perintah nasihat dari orang tua itu adalah tentunya nasihat dari Tuhan juga. Nah, adik-adik, oleh karena itu Kak Fandi harap di dalam menyambut Natal tahun ini adik-adik boleh lebih bersukacita lagi, walaupun kita tahu bersama bahwa di kondisi saat ini, di tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum benar-benar hilang, dan kita berharap bersama-sama ya adik-adik, sehingga virus COVID-19 ini bisa segera hilang, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh ketemu bareng, kita bisa beribadah sama-sama, kita bisa merayakan Natal sama-sama. Tentunya bukan adik-adik aja yang rindu untuk beribadah dan merayakan Natal bersama-sama, tetapi kakak juga merindukan untuk beribadah Natal bersama-sama. Nah, adik-adik juga harus pahami bahwa ketika adik-adik masih merindukan untuk beribadah IHMPA, Kak Fandi sangat bersyukur sekali bahwa adik-adik punya kerinduan, punya keinginan untuk mendengarkan cerita-cerita dari Tuhan. Nah, adik-adik tidak boleh beranggapan bahwa aku ibadah IHMPA biar gak dimarahin sama mama kak, biar gak dimarahin sama papa kak. Nah, adik-adik bukan seperti itu ya. Adik-adik harus tulus untuk beribadah kepada Tuhan dengan niat untuk memuji, untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi adik-adik, sudah memberikan adik-adik kesehatan, sudah memberikan adik-adik kekuatan untuk adik-adik menjalani hidup sehari-hari. Dan adik-adik juga harus siap untuk menghadapi kehidupan adik-adik yang akan datang. Nah, adik-adik, pesan dari Kak Fandi, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dengan orang lain. Kalau adik-adik keluar rumah, tetap selalu memakai masker, mencuci tangan, dan satu lagi, adik-adik harus hidup bersyukur dan dengan hidup sepenuh hati dan bersukacita karena kehadiran Tuhan yang akan datang. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini boleh menyertai adik-adik sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya, adik-adik boleh membuat aktivitas secara online atau bisa juga jadi proyek Natal adik-adik bersama dengan orang tua. Adik-adik bisa membuat rekaman video, menyanyi bersama dengan keluarga, menyanyi dengan adik-adik bisa mengajak ayah, ibu, kakak, adik, atau opa dan oma. Adik-adik boleh bersama-sama semuanya atau adik-adik bisa memilih bebas. Lagunya bisa lagu Natal
atau lagu yang menggambarkan syukur akan kehadiran Allah bagi kehidupan anak layan. Durasinya jangan terlalu lama ya adik-adik, cukup 2 sampai 3 menit. Videonya bisa adik-adik kumpulkan ke kakak layan, atau bisa juga adik-adik unggah atau upload di akun media sosial adik-adik, dan adik-adik bisa mengkreasikannya sekreatif mungkin. Adik-adik setelah itu adik-adik upload bisa di Facebook, Instagram, YouTube jika ada, dan lain-lain. Setelah itu adik-adik kirim ke kakak layan. Kapan ditunggu ya. Selamat beraktivitas. Adik-adik, untuk merespon renungan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 66. Bait yang pertama dan kedua, mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Yesus, Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Adik-adik, mari siapkan hati adik-adik. Kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau tetap mau menjaga dan melindungi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap dalam keadaan aman dan damai. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, dan seluruh jajarannya. Ya Bapa, kami berdoa sehingga mereka boleh membimbing dan memimpin bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang damai. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja GPIB Immanuel yang tersebar di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau mau menyertai seluruh pelayanannya. Tidak lupa juga Bapak, kami berdoa khususnya untuk gereja kami, gereja GPIB Immanuel Tarakan yang ada di kota Tarakan. Kiranya Engkau mau menyertai seluruh mulai dari pendeta Ibu Pendeta Retno Wendelina Siahaan Sumardi, Pendeta Gloria Theophani Salau, memberkati majelis jemaat, unsur ke-6 Pelkat, Yapendik, Muger, dan seluruh pegawai kantor gereja. Kiranya pelayanan yang kami berikan boleh seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Bapak, kami berdoa juga untuk adik-adik klien kami yang selama minggu berjalan ini boleh bertambah 1 usia lagi. Kiranya di usia mereka yang baru, mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang sedang dan dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, memberkati mereka melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itu semua boleh terjadi seturut dengan campur tangan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk adik-adik klien kami yang saat ini tetap melanjutkan pendidikan mereka walaupun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Mereka tetap harus menimba ilmu, mereka harus tetap untuk mencari pengetahuan. Kiranya Engkau tetap mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap boleh untuk menimba ilmu walaupun pada saat ini melalui media online. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh petugas kesehatan yang sampai saat ini terus berjuang, terus memberikan seluruh kemampuan mereka untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapak, kiranya Engkau mau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Ya Bapak, inilah doa anak-Mu yang akan kami akhiri secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terpujilah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, mari berdiri. Adik-adik harus bersyukur dengan sepenuh hati dan bersukacita karena kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik sampai kapanpun. Untuk merespon, kita menyanyi Kidung Ceria 206, bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih.
terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai adik-adik, orang tua, dan kakak layan sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Baiklah adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dan kita akan masuk dalam warta Pelkat PA. Yang pertama, persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat adik-adik serahkan ke orang tua dan orang tua dapat memberikan ke kantor gereja pada saat jam kerja. Yang kedua, aktivitas yang tadi sudah Kakak Fandi kasih ke adik-adik, boleh adik-adik kumpulkan, serahkan, kirim ke WA kakak-kakak layan, atau adik-adik juga boleh upload di sosial media kalian. Yang ketiga, ibadah hari Minggu pelayan anak minggu depan tetap dilaksanakan secara online. Demikian warta Pelkat PA. Adik, tetap bersyukur dan bersukacita. Dan selamat mempersiapkan diri untuk Menyambut kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.